Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam sehat dan bahagia. Alhamdulillah pada hari ini saya Fitri Swatkap SPD, CGP Angkatan 4 Kabupaten Serang bagian Timur dapat menyelesaikan demonstrasi konseptual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam karya pada modul 1.1.A.7. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Di sini, guru dapat diibaratkan sebagai seorang petani, siswa dapat diibaratkan sebagai bibit, dan sekolah dapat diibaratkan sebagai sebuah ladang. Guru yang diibaratkan sebagai seorang petani dapat menjadi petani yang dapat menghasilkan tumbuhan yang baik jika memiliki kompetensi yang baik. Sama seperti seorang murid ibarat bibit di mana ketika seorang murid ini memiliki karakter kompetensi yang baik, maka dapat menghasilkan tanaman atau buah yang baik juga. Sekolah sebagai sebuah ladang, ketika sering digarap, sering dilakukan perbaikan, maka dapat menjadi ladang yang baik. Seorang guru, murid, dan sekolah menjadi benang merah yang saling terikat dan tidak dapat dipisahkan. Seorang guru yang berkompetensi dapat membuat seorang murid atau bibit tadi menjadi buah yang lebat, menghasilkan tanaman yang bagus. Tetapi jika memiliki ladang yang tidak baik, maka tumbuhan tersebut tidak dapat tumbuh dengan baik. Sebaliknya, jika telah memiliki bibit yang bagus dan memiliki ladang yang baik, tetapi memiliki kompetensi guru yang sebagai petani tidak bagus, maka bibit tersebut juga tidak akan tumbuh dengan baik. Seorang guru ibarat petani tidak dapat memaksakan buah jeruk berubah menjadi buah mangga. Dikarenakan hal ini tidak bisa dipaksakan, tidak bisa memaksa. Karena seorang anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Pembelajaran harus berpusat kepada anak. Karena anak memiliki keistimewaan yang berbeda-beda. Setiap anak memiliki keunikan, keistimewaan yang tidak akan sama dengan anak-anak lainnya. Anak yang satu dengan anak yang lainnya bisa saja memiliki keistimewaan. Si A memiliki keistimewaan suka menggambar, tetapi si B bisa saja memiliki keistimewaan suka matematika. Guru seharusnya harus bisa menuntun siswa ke arah yang lebih baik sesuai dengan keunikan dan keistimewaannya. Bukan menuntut. Menuntut seorang anak harus bisa segala hal tanpa melihat kompetensi dan keunikan anak tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sung Tulodo, yakni di depan memberi teladan. Seorang guru ketika berada di depan, baik di depan siswa ataupun depan masyarakat, harus menjadi teladan,
harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat dan juga kepada anak didiknya. Yang kedua adalah ima dia mangun karsa, yakni di tengah membangun kemauan. Di mana seorang guru berada di tengah-tengah siswanya dan berada di tengah-tengah masyarakat atau lingkungan sekolah harus bisa menumbuhkan kemauan untuk lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yaitu ketika seorang guru di belakang, dia harus bisa menjadi pendorong agar siswa-siswinya atau lingkungan sekitarnya bisa lebih maju dari sebelumnya. Keharusan dari seorang guru. Seorang guru haruslah bisa membuat rasa hormat, memiliki rasa hormat. Kita sering menganggap bahwa sebagai seorang guru, hanya siswa yang harus memberikan rasa hormat kepada gurunya. Tetapi, sebagai seorang guru, kita juga harus memberikan rasa hormat kepada siswa-siswi kita. Kita harus bisa mengapresiasi apa yang mereka lakukan. Yang kedua adalah berorientasi kepada anak. Sebagai seorang guru, kita harus melihat, harus berorientasi kepada anak didik kita, harus melihat apa kebutuhan anak didik kita. Dan yang ketiga adalah melihat karakter anak. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap anak harus diberikan sesuatu yang dapat menimbulkan karakter-karakter baik pada anak-anak tersebut. Tidak ada siswa yang tidak baik karakternya. Yang benar adalah siswa yang harus dipupuk, harus dibina agar menimbulkan karakter-karakter yang baik pada anak tersebut. Ketika keharusan dari seorang guru ini sudah terlaksana, yakni adanya rasa hormat, adanya rasa bangga dari seorang guru kepada siswanya, adanya orientasi kepada anak didik kita, dan kita sebagai seorang guru bisa mengetahui karakter-karakter dari anak didik kita, maka yang terakhir, kita akan mencapai yang namanya merdeka belajar. Siswa bisa merdeka dalam pembelajaran dan seorang guru juga bisa merdeka dalam sebuah pembelajaran. Implementasi yang dapat kita lakukan adalah yang pertama, pembelajaran yang menyenangkan. Di dalam sebuah kelas, kita harus bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang dapat membuat siswa-siswi kita merasa betah berada di lingkungan kelas kita. Yang kedua adalah kebebasan berkreasi. Siswa harus bisa diberikan kebebasan berkreasi. Sebagai seorang guru, kita tidak harus lagi memberikan patokan-patokan tertentu untuk menyelesaikan sesuatu. Tetapi kita harus bisa memberikan kebebasan berkreasi agar siswa tersebut dapat menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan kreasi mereka masing-masing. Yang ketiga adalah berpusat pada anak. Berpusat kepada anak ini bahwa kita harus bisa memotivasi, memberikan semangat-semangat kepada anak didik kita agar anak didik kita bisa lebih baik lagi, bisa menjadi subjek, bukan lagi sebagai sebuah objek. Dan yang terakhir adalah implementasi yang dapat kita lakukan adalah berikan kolaborasi. Kolaborasi yang dapat kita lakukan adalah bukan hanya kolaborasi
dari kita seorang guru dengan murid, tetapi juga dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah, dengan komite, dengan orang tua, dan juga dengan stakeholder dan lingkungan masyarakat sekitar sekolah. Hasil apa dari proses tersebut? Hasil dari proses pendidikan ini, maka akan tercipta siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dapat menghasilkan siswa yang mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, dapat bergotong royong. Yang kelima, kreatif. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Maka akan terciptalah profil pelajar Pancasila. Berhasil dalam pengetahuan dan memiliki karakter yang baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan, salam guru penggerak, salam dan bahagia.